Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui mesbah doa pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, membesarkan dan mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pada nyanyian pujian ini kembali dari awal. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
kasih-Mu, rencana-Mu Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi-Mulah segala hormat, segala pujian Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, kami naikkan pujian bagi Tuhan, bersyukur sebab besar anugerah-Mu, sebab besar kasih setia-Mu Tuhan, besar rahmat-Mu. Engkau yang mati bagi kami Tuhan, menebus dosa kami dengan darah-Mu. Dalam kasih-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya, Hosana. Kiara patakala la la bo, la basanda kala la 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 mase. La 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 ya la la bo, ya la la pataka la 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 bo. Sikina la 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 la, sikina la 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 la, ya la pataka la 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 bo, ya la 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 la. Ya kara la 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 la, kinara la patakani, sikinara la 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 la. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu, terlalu dalam untuk dimengerti kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kura patakana lama 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 lama, sikina patakana lama lama lama, kini ala patakana lama lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh
Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Kini ada lama-lama ya dalammu, Kaulah juru selamatku, Engkau penolong yang sungguh. Tiada lapatakan alalamu, tiada patakan alama-lama ya lalama ya lalama sela patakan alalamu. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, jiwaku bermasmur bagi-Mu, Tuhan kekuatanku, kota bentengku, Engkau menara yang teguh. Haleluya. Kiara la patakana la baya la baya so la patakana la baya sala la bakatakana. Ku sembah, ku puji nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang ajaib. Kiara patakana-Mu, Engkau sangat baik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, kita diingatkan kembali sebagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus secara khusus
Dan kemudian dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan demikian seterusnya sampai yang ketiga kalinya. Nah, ternyata bukan hanya kepada Petrus saja untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, tetapi juga merupakan tugas panggilan hidup kita sebagai orang benar. Kita dipanggil juga untuk kemudian kita dapat menggembalakan, atau artinya memimpin orang lain untuk datang pada jalan kebenaran, jalan keselamatan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga kita membawa orang supaya orang tidak tersesat jalannya. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, kita memenuhi panggilan hidup kita sebagai orang yang menuntun seseorang atau orang lain menuju pada jalan kebenaran, jalan keselamatan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita membaca bersama pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, orang benar adalah pembimbing bagi sesamanya, tetapi jalan yang jahat menyebabkan orang lain menjadi tersesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa kali dalam pengalaman pribadi saya, ketika ada orang yang baru datang melintas di tempat kami tinggal, terkadang ada orang yang bertanya, menanyakan alamat seseorang, dan kemudian maka saya pun akan berusaha menjawab setahu saya. Bila memang saya tidak tahu sama sekali, saya mengatakan saya nggak tahu, coba tanya tetangga yang lain atau orang yang lain yang lebih tahu akan hal itu. Karena saya hanya orang pendatang. Tapi kalau betul-betul saya tahu dengan pasti, dengan benar, di mana tempatnya, di mana lokasinya atau jalannya, saya akan menunjukkan kepada orang tersebut supaya dia bisa sampai kepada tujuannya. Demikian halnya seharusnya menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Seseorang tidak dapat menunjukkan satu jalan yang benar kalau orang tersebut tidak mengetahui jalannya. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita pagi hari ini kita dapat belajar. Yang pertama dalam kehidupan kita, bahwa kita semua sebagai orang benar, kita adalah sebagai seorang pembimbing bagi sesama kita. Terkadang kita menjumpai ada rekan, ada teman, dengan orang lain di sekitar kita yang sedang dalam keadaan bingung, keadaan mungkin yang tersesat, tidak tahu jalan mana yang harus dipilih dalam kehidupannya. Pada saat menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan, pergumulan dan lain sebagainya, terkadang seseorang bisa menjadi kemudian seperti halnya blank, gelap. Dia nggak tahu harus memilih apa, keputusan apa yang mesti dipilih dan dilakukan dalam kehidupannya. Dan disitulah ketika kita tahu hal itu, maka sudah menjadi tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita sebagai orang benar untuk menuntunnya, untuk mengarahkannya pada jalan yang benar, supaya dia tidak tersesat. Sudah bisa bayangkan kalau dia dalam keadaan kegelapan, gak tahu harus berbuat apa, istilahnya orang mengatakan gelap mata, dan kemudian gak ada yang menuntunnya, akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan atau bertindak dengan cara yang gegabah, yang salah, karena tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kita menjadi pemandu yang dapat dipercaya. Nah, ketika kita orang yang tadinya sesat juga, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima keselamatan, kita menerima anugerahnya, kita dibenarkan oleh Tuhan dan menjadi orang benar, maka sudah seharusnya kita membimbing orang yang sesat seperti kita dahulu untuk datang kepada Tuhan supaya mereka berjalan pada jalan kebenaran. Jadi sudah merupakan panggilan hidup kita untuk membimbing sesama kita. Kalau kita melihat sesama kita mungkin sedang keadaannya terpuruk, dalam keadaan lemah, kita berikan kekuatan supaya mereka tetap percaya dan menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Kalau ada orang yang sedang mengalami keputusasaan, karena mungkin masalah yang belum selesai, karena sakit penyakit yang mungkin belum kunjung juga sembuh dalam hidupnya, maka disitulah kita hadir dan kita membawa orang datang kepada Yesus, sumber jawaban dalam kehidupan kita, sehingga pengharapan mereka bangkit kembali, sehingga mereka tidak mengambil jalan pintas atau melakukan hal yang lainnya yang salah dan keliru.
tetapi mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab jalan orang yang jahat menyebabkan orang lain justru tersesat. Nah, dalam kehidupan kita, jangan justru kita menyebabkan orang lain justru makin tersesat. Kita memberitahukan hal yang salah dan keliru, hal yang jahat. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa tetapi jalan orang fasik, jalan orang berdosa, jalan orang yang jahat itu menyesatkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Dan itu sangat berbahaya. Sebagai orang benar, kita harus makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita pun sendiri kita nggak tersesat. Yang kedua, kita juga nggak menyesatkan orang lain. Bila kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita sendiri pun bukan menjadi orang yang katanya, tapi sungguh-sungguh dalam kehidupan kita secara pribadi kita mengalami Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan anugerah dan kasih-Nya bagi hidup kita. Tetapi juga kita mendengar kabar baik daripada Tuhan dan kita mengalami secara pribadi. Dan kemudian kita bisa share dan membagikan itu kepada orang lain. Karena kita sendiri sudah mengalaminya. Kalau seseorang belum pernah menuju ke sebuah tempat lokasi dan dia nggak tahu jalannya, maka orang tersebut bukanlah orang yang dapat menuntun orang lain. Tetapi seseorang yang sudah paham, bahkan mengenal jalannya, orang tersebut dapat menuntun orang lain. Bahkan mungkin sekalipun tempat atau lokasinya sangat sulit untuk dijangkau, tapi bagi orang yang sudah mengenal lokasinya, dia akan paham betul jalan mana yang terbaik untuk menuju ke sana, bagaimana melakukannya, bagaimana menjalaninya, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada rombongan orang yang pergi mendaki ke sebuah gunung, dan ketika mereka mendaki, akhirnya mereka setelah berjalan melalui pendakian yang cukup panjang, mereka hampir sampai pada puncak gunung, dan mereka mendakinya pada malam hari karena mereka berniat bahwa ketika sampai di puncak gunung itu mereka bisa melihat sunset atau melihat sunrise atau matahari yang terbit. Maka pada waktu itu mereka berusaha, tetapi kemudian ketika mereka hampir mendekati puncak gunung itu, mereka menemukan bahwa jalannya hanya tinggal jalan yang begitu sempit. Dan satu-satunya jalan bisa ke sana itu kalau kita dibimbing oleh seorang pembimbing atau pemandu wisata. Dan yang menarik, di gunung tersebut pemandunya menggunakan semacam kereta kecil, dan kemudian mereka menarik kereta tersebut. Nah, tiap orang naik satu kereta. Maka orang pun ketika melihat situasi keadaan yang ada, karena di pinggir kanan kirinya adalah jurang ataupun tebing yang sangat curam, dan itu lokasinya keadaannya sangat malam dan berkabut. Mereka semua berkata, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Jalannya model begini. Kalaupun naik kereta tambah ngeri kayaknya. Tetapi orang-orang yang menjadi pemandu, yang biasa kemudian menjadi orang yang membawa kereta-kereta tersebut mengatakan, percayalah kepada kami, kami sudah melintasi tempat ini sudah bertahun-tahun, kami sudah mengenal seluk-beluknya. Sekalipun malam ini berkabut, kami menjamin Anda semua pasti sampai ke tujuannya. Beberapa orang masih ragu, tetapi kemudian mereka meyakinkan kembali rombongan tersebut bahwa mereka orang sudah berpengalaman, seorang pembimbing, seorang yang membawa pada hal yang tepat. Maka kemudian mereka dengan berat hati mencoba percaya dengan mereka, dan akhirnya satu persatu diseberangkan menuju ke puncak gunung itu dengan menaiki kereta. Walaupun dalam keadaan yang sangat gelap, penerangan seadanya, ditambah lagi kabut yang begitu pekat. Akhirnya satu persatu sampai, dan mereka semuanya sampai. Karena pemandu mereka, orang-orang yang membawa kereta itu adalah orang-orang yang berpengalaman, tapi juga orang yang mengenal seluk-beluk jalan tersebut. Sehingga mereka mengenal, ini jalan yang harus bisa dilintasi, yang ini, dan sebagainya. Karena mereka sudah sangat mengenalnya. Sehingga sekalipun gelap, sekalipun penerangan seadanya, sekalipun dalam keadaan yang berkabut pun, mereka dapat membawa orang-orang sampai ke puncak gunung tersebut. Dan ketika matahari mulai muncul,
dan mereka bisa melihat keadaan sekitarnya, bahkan jalan yang sudah mereka lalui, maka para wisatawan rombongan itu mereka kaget bahwa ternyata semalam jalan yang mereka lalui dengan naik kereta adalah jalan yang hanya mungkin tidak lebih dari 1 meter jalannya, sangat sempit dan pinggirnya jurang dan itu berkelok-kelok. Dan mereka mengatakan, suatu malam kalau kami lihat jalannya begini, kami nggak akan naik. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini sebuah gambaran. Maka kita pun harus bertanggung jawab bahwa ketika kita mau menuntun orang lain pada jalan kebenaran, kita pun juga sendiri harus bertumbuh dan mengenal kebenaran. Sehingga ketika kita memberitahukan kepada mereka, kita menjadi pemandu yang dapat dipercaya. Kita menjadi pembimbing yang dapat dipercaya. Bukan hanya sekedar kita berteori saja, tapi sungguh-sungguh kita mengenal kebenaran. Jalannya kita tahu. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Dan ini menunjukkan kepada jalan yang tepat. Supaya semua orang datang kepada Yesus dan sampai pada keselamatan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari belajarlah untuk menjadi pembimbing bagi sesama kita. Memang tidak mudah, terkadang juga banyak tantangan, terkadang gak diterima, terkadang juga mungkin diacuhkan, dicuekin dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai pembimbing, sebagai seorang yang menggembalakan, mungkin saudara berkata, saya kan cuma jemaat biasa, masa saya menggembalakan? Itu tugas tanggung jawab semua kita untuk menggembalakan, untuk memimpin minimal diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian kita mencari jawaban. Karena itu panggilan kita terang. Ketika keadaan gelap, terang itu hadir, maka terang itu akan menyingkirkan kegelapan dan orang bisa melihat, oh ini jalannya, ini tempatnya dan lain sebagainya. Dan itulah panggilan hidup kita. Kita terang dunia. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari jadilah pembimbing bagi sesama kita yang bukan menyesatkan, tetapi membawa orang pada jalan yang benar. Supaya orang tidak tersesat, supaya orang tidak salah jalan, tetapi orang bisa sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hadir sebagai seorang pembimbing, seorang yang mengarahkan. Nah, orang yang mengarahkan harus tahu arahnya, tahu jalannya. Bila nggak tahu, jangan kita berkata kita orang yang membimbing. Itu namanya orang buta menuntut orang buta. Ya bisa celaka dua-duanya. Oleh karena itu kita harus mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat kita, jalan kebenaran. Sehingga makin kita mengenal dan bertumbuh dalam kebenarannya, kita bisa membimbing orang lain supaya mereka yang tadinya jalannya sesat, jalannya salah, menuju pada jalan yang benar di dalam Tuhan. Mereka bertobat dan kemudian mengenal Tuhan Sang Juru Selamat. Itulah tugas tanggung jawab setiap kita, orang-orang percaya, orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini. Besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, besar anugerah-Mu dalam hidup ini. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan kembali bahwa panggilan hidup kami juga adalah sebagai seorang yang mengarahkan, membimbing, bahkan menggembalakan sesama kami Tuhan. Supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tidak salah jalan, tetapi mereka berjalan pada arah yang benar, pada jalan yang benar. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, kesulitan dan pergumulan, dan mereka merasakan gelap, tidak tahu harus mengambil keputusan seperti apa, maka disitulah kami hadir dan menjadi jawaban bagi mereka. Sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang gegabah dan keliru, tetapi keputusan yang benar yang mereka ambil dan mereka bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih kami membawa orang-orang datang kepada Kristus, jalan kebenaran. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh melihat banyak orang yang mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, biar kiranya dimanapun saudara berada, berkat anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan terus mengalir atas kehidupan kita semuanya. Kita menerima berkat yang membawa kehidupan di tengah kehidupan kita. Berkat Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Berkat Tuhan yang memberkati dalam rumah tangga kita. Berkat Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan kita, studi pendidikan anak-anak kita dan lain sebagainya. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan saudara dan saya, sehingga kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalaupun di antara kami Tuhan pagi ini ada yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, biar kebaikan dan berkat anugerah-Mu mengalir atas kehidupan mereka, dan itu membawa kesembuhan dan pertolongan di tengah kehidupan mereka semuanya.
Kalau di antara kami mungkin mengalami masalah dan pergumulan, berkat-Mu mengalir atas kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru, hikmat daripada Tuhan, tapi juga dapat melihat penyertaan, tapi sekaligus jalan keluar yang Tuhan sediakan, sehingga kami tetap dapat cakap untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan kami oleh karena kemurahan yang daripada Tuhan. Menyerahkan juga kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan berkati agar hidup kami senantiasa berjalan pada jalan kebenaran dan membimbing orang lain juga dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus Tuhan akan terus menghibur dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan bagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, sampai Dia datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita.